Mohon perhatian kepada pendengar UKKPK Voice yang terhormat. Sebentar lagi Anda akan mendengarkan podcast eksklusif dari UKKPK Voice hanya di Spotify. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Intelektual Muda, welcome back to UKKPK Voice. Nah, kali ini bareng aku Dian yang bakal nemenin Intelektual Muda semua di podcast UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita cerita di sini. Nah, kita lagi di segmen UKKPK bercerita, dan tentunya kalau bercerita kita juga datangin gestar nih. Untuk itu kita saja sambut. Ini dia, hai Friska. Hai. Nih gimana Friska kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk itu apa nih kesibukannya belakangan ini? Belakangan ini ya. Iya. Tentu saja kuliah ya. Oke, Dia masih juga baik. kuliah kan? Iya, saya kuliah juga, Bu. Iya, paling Oke. sibuk-sibuk di organisasi Iya, atau bener yang banget. ikut-ikuti saat Iya. ini. Jadi, Friska sebagai gestar tentunya aku akan membawa Friska untuk membahas sesuatu yang tentunya bakal relate sama kita. Waduh, yang relate Iya, ya. relate Apa banget tuh? sama kita. Untuk itu aku mau singgung dulu. Friska sebagai Gen Z nih suka nggak dengar lagu galau? Denger lagu galau Iya, ya. benar, lagu galau. Kalau lagu galau, sebenarnya kalau untuk didengarin secara sengaja mungkin ada sesekali ya waktu kita tuh Oke. merasa kesepian mungkin ya. Iya, Butuh benar, someone to benar. talk gitu. Iya, someone to talk. Dan jadi aku mau aja nih, mau galau rasanya. Oke. Jadi aku play. Jadi sebenarnya kita kalau mau denger lagu galau itu harus galau atau enggak kalau menurut Friska sendiri? Sebenarnya enggak sih, kayak mau aja gitu. Karena kayaknya kelihatannya sekarang banyak banget ya yang sebenarnya kita tuh enggak galau. Iya, bener banget. Iya kan? Tapi Mhm. sometimes we don't listen to sad songs because we Oke. are sad gitu. Jadi We are kita sad. enggak karena galau, mau aja gitu loh. Gitu. Jadi tanpa alasan yang jelas, pokoknya pengen sedih-sedih aja deh Pengen gitu ya. sedih aja, pengen Nah, sepi gitu. jadi ternyata sekarang fenomenanya lagu galau itu menjadi sebuah budaya nih Friska buat generasi muda kayak kita nih gaya Gen Z. Nah, tahu nggak istilahnya apa? Apa tuh? Sad is aesthetic. Iya. Iya. Sad is Iya. aesthetic. Iya, Oh, jadi bukan sangat aku itu. aja ya. Iya, ternyata aku juga. Iya, aku Soalnya mikir aku Gen Z, Bun, ya. Betul banget. Nah, Unik ya Gen Z ini ya. iya, bener banget. Nah, ternyata vibes Melo juga menjadi bentuk ekspresi diri oleh generasi muda saat ini. Nah, untuk itu, kalau misalnya Friska lagi denger lagu sedih ini, apa sih yang Friska rasain? Kadang kalau misalkan tanpa kita, aku kalau dengerin lagu itu bukan di aplikasi musik sih, aku dengerin di TikTok. Oke, Jadi di aku TikTok ya. scroll gitu kan. Terus tambah lagi kalau FYP kita itu kan kadang relate ya sama kita ya. Iya, bener Nah, banget. Abis itu udah relate. Abis itu aku ikutin terus. Kalau untuk lagu-lagunya sih kayak misalkan tahu lagu Takut It Gap nggak? Oh, aku tahu, I know. Iya kan? Itu kan Mhm. lagunya tuh galau tentang kehidupan ya, bukan tentang percintaan, tapi kan kayak Mhm. relate banget gak sih? Oke, berarti galaunya ini, sedihnya ini lebih ke lagu slice of life gitu ya, bukan yang kayak romantis, kayak Iya, tapi kayak heartbreak mungkin gitu. ada ya sekali-sekali dengerin lagu. Oke, oke, Kalau I dia know. suka dengerin lagu apa nih? Kalau untuk aku pribadi sekarang aku lagi stuck dari 2024 ya, aku lagi stuck di lagu Seze. Lagu Seze itu Snooze, you know Snooze? Terus aduh kayak Iya. gimana tuh? Boleh nggak di spill dikit? Dikit aja gitu. Aduh lupa deh Aduh, kok liriknya. lupa? Iya lupa Kalian liriknya next. Jadi stuck di tahun 2024 Iya. sampai sekarang Bener gitu bener ya. Emang itu banget. nyeritain tentang apa kok bisa sampai nggak pindah-pindah gitu? Karena kita Gen Z ya, Mhm. ketika kita mendengar sebuah lagu, kita teringat bukan hanya kepada orangnya nih, tapi suasananya. Makanya kalau Gen Z itu dengerin lagu sedih, nge-vibes banget gitu. Oh, nge-vibes Itu, banget. iya bener banget. Iya sih. Atau kayak lagu kayak yang aku bilang tadi, lagu Takut. Tahu lagu Takut nggak? Takut Dia? It Gave Iya, juga. Takut It Gave Mhm. juga yang kayak sudah di kepala dua. Aduh, oh seperti itu ya. Mm. Jadi, berarti Friska suka lagu-lagu sedih tapi yang slice of life, Mhm. lebih ke gimana sih kehidupan kita selanjutnya, seperti itu. Seperti itu. Oke, I know you feeling. Nah, biasanya Friska itu lebih suka lagu-lagu. Nah, kita lagu galau dulu deh. Lagu galau itu lebih yang ke melo banget atau melo to medium atau melo yang seperti apa?
Kayak tergantung sikon juga sih. Tergantung Iya, sikon. tergantung sikon. Kondisi. Ya, Iya, benar banget. Kalau misalnya emang lagi mellow banget, yang bener-bener Mhm. mellow itu bisa dengerin yang mellow banget juga. Oh, seperti itu. Kalau Dian Mhm. emang harus ngestak aja nih. Emang nggak pernah gitu dengerin lagu galau yang lain gitu yang mellow banget gitu. Mungkin di saat seperti kayak Friska juga lagi Hmm. kondisi mungkin lagi ada heartbreak atau lagi terpuruk dengan sesuatu, itu biasanya kayaknya memang cocok banget ya untuk mendengarkan lagu galau, meskipun galaunya memang nggak ada alasan jelas aja. Nggak ada jurusan yang Iya, jelas. benar. Next, untuk itu nih kan udah lagu galau. Terus pernah kalau menurut Friska sendiri nih, selain lagu galau yang selalu laku untuk didengarkan oleh Gen Z dan menjadi sebuah budaya, nah ada juga istilah tentang lagu yang vibes-nya itu over dramatic vibes, dimana ini bukan jadi kebudayaan tapi juga menjadi gaya hidup Gen Z. Nah, kita sebagai Gen Z dan juga sebagai Friska sebagai salah satu dari Gen Z, itu gimana sih menurut Friska lagu over dramatic itu, yang vibes over dramatic itu seperti apa? Berarti menurut aku ya kalau misalnya Mhm. over dramatic, namanya juga over dramatic Iya, ya. betul Berarti banget. lagu yang sering bikin kita tuh baper yang berlebihan gitu nggak sih? Iya, alright. Ya kan, terus kayak lagu itu tuh bikin kita ngehubungin perasaan kita sama liriknya gitu. Mhm. Nah, menurut aku sih kayak gitu. Emang kalau Dian sendiri gimana nih kalau over dramatic? Mungkin over dramatic itu mungkin di lagu galau ya galau aja ya. Tapi di over dramatic ini menurut aku lagu over dramatic ini merupakan lagu yang kompleks nih. Di sini mungkin di lagunya itu pesannya bukan hanya sedih tapi dia juga marah, murung, kecewa. Nah, menurut aku lagu over dramatic itu ya seperti itu. Menurut aku ya secara pribadi lagu over dramatic itu kayak lagu ini, tahu nggak lagu For Revenge? Yang kayak gimana tuh? Yang Jakarta hari ini. Aduh. Iya, itu kayak cocok banget ya buat konser, apalagi lagi patah hati Oh, ya. yang lagi patah Iya. hati. Berarti itu untuk orang-orang yang patah hati ya. Iya, bener banget. Jadi kompleks lah desainnya. Kalau menurut Friska nih, yang lagu over dramatic menurut Friska dan mungkin menjadi salah satu playlist Friska nih, gimana? Aduh, kalau ditanya playlist sejujurnya memang agak bingung juga ya. Cuman Iya. ada deh satu. Apa tuh? Tahu Bertaut dari Nadine nggak? Waduh, Bertaut Nadine tahu. Iya, karena itu tentang hubungan ibu dan anak. Oh, ternyata dari hubungan ibu dan anak ya. Iya. Oh, aku sebagai orang awam mungkin nyangkanya itu dia dengan kekasihnya atau dengan no. orang lama. Oh, ternyata Iya. dengan ibu. Iya, dengan ibu itu ternyata. Mungkin emang Mhm. banyak sih yang ngira itu tentang kekasih dan padahal Iya. itu lagunya tentang ibu dan anak. Tapi itu galau banget sih jujur. Karena jujur aku juga kehilangan ibu gitu loh. Oh, mungkin pesan dan Relate kali ya. vibes-nya juga ini ya, kerasa banget ya. Terus satu lagi ada tuh lagu yang Traitor dari Olivia Rodrigo, tau nggak? Oh, tahu Iya I know. kan? Mm-mm. Itu sih. Itu kayak feel-nya dapet banget. Apalagi itu bukan melo yang tenang yang kayak nenek tapi kayak yang gitu loh. Oh, yang kompleks gitu ya, Iya, bukan yang sedih kayak- aja tapi marah juga ada di sana Marah ya. juga ada gitu. Oke, loh. I know you feel. Nah, ternyata nih kan tadi Friska udah singgung tentang di lagu galau kalau misalnya kita juga ke bawah-bawah ketika kita menonton salah satu platform di sosial media nih, misal dari soundnya atau dari konten-kontennya, kadang kan tiba-tiba aja ternyata over dramatic ini bukan hanya dari yang ya negatifnya dari marah, kecewa, yang marah bla bla bla, tapi ternyata over dramatic itu lebih ke kombinasi. Misalnya di satu lagu itu dia senang dan satu lagi dia sedih gitu loh. Senang dan juga sedih, jadi kompleks dan juga bergabung gitu. Ternyata over dramatic itu. Oh. Nah, contohnya nih, misalnya kita lagi nonton di salah satu platform sosial media. Di sound pertama kita ngeliat nih, oh sedih banget di quotes-nya. Aduh, sedih banget kontennya. Tiba-tiba kita swipe, kita scroll lagi bawah, ternyata kontennya funny. Atau mungkin di endingnya dia funny ternyata. Oh, ternyata itu juga merupakan salah satu vibes yang over dramatic, kompleks lah intinya di sana. Jadi kayak moodnya berubah-berubah ya iya, sesuai jadi itu intinya kayak ya. mau sedih banget kayak Sedih banget tuh. ngakak gitu. Berarti mood boosternya berubah-berubah ya, kadang Iya. bikin sedih, kadang itu. Tapi aku setuju banget sih kalau misalkan teman-teman Gen Z ini kadang dia nggak mau sedih tapi dia nyari-nyari kesedihan itu Iya. kan sampai over dramatic. Iya, gitu. bener banget. Dian pernah nggak sama pacar Dian kayak misalkan over dramaticnya tuh gini, belum 5 menit chatnya dibales, Iya. terus kayak kamu kayaknya udah gak sayang aku lagi deh, kamu udah punya cewek lain ya, kamu berubah, kamu udah gak sama kayak
yeping kayak gitu pas Oke. Ya, as a normal people ya pernah dong ya. Berarti itu udah normal di kalangan Gen Z Iya, ya, udah overdramatic normal seperti Gen Z. itu ya. Karena Gen Z ini suka banget sama yang ekspresif dan emosional. Jadi ini menjadi generasi yang kompleks nih. Oke. Banyak maunya, banyak ini ononya, banyak memperhatikan mental health. Nah, Oke. mungkin itu salah satu ya. Jadi Itu dia salah sangat relate satunya dengan ya. sebuah lagu gitu. Terus misalnya nih, kadang kita jujur li ya, kita sebagai Gen Z juga kadang misalnya nih kita lagi tiba-tiba motoran, cuaca lagi sendu nih, waduh keinget lagu ini, wah tiba-tiba vibes-nya berubah. Langsung bila hujan basahi Nah aku. gitu, jadi ternyata kita selain ekspresif kita juga emosional sangat sensitif ya sebagai Gen Z. Langsung keluar tuh lagu galaunya. Iya tiba-tiba langsung relate dengan, walaupun itu aktivitas kita lagi berjalan nih, tapi vibes-nya lagi kayak rasa oni Korea. Iya nana sarangi midana gitu. Ternyata kita juga selain suka over dramatic, kita juga suka terhanyut dalam vibes ke dalam keadaan apapun kalau misalnya kita relate gitu. Tapi menurut aku ya, kalau over dramatic yang berlebihan rasanya juga nggak baik ya. Iya, karena selain ya itu kan mainnya ekspresif sama emosional ya. Jadi Terkadang jangan terlalu berlebihan. terkadang suka terlalu terbiasa untuk memainkan emosional, ternyata nggak baik juga. Betul. Karena lagu galau itu Rizka. sebenarnya memang cara kita mengekspresikan emosi Iya. yang nggak bisa kita omongin secara langsung. Iya, Tapi bener dengan banget. lagu-lagu itu kita bisa mengekspresikannya. Iya, benar Tapi kalau banget. berlebihan, ya nggak baik juga. Iya, nggak baik gitu juga. kan. Karena kadang lagu juga bisa mempengaruhi keadaan Pikiran. psikis kita, pikiran kita, emosional kita. Boleh kita mendengarkan lagu-lagu seperti itu, tapi gak harus semuanya dong, gak harus Betul. selalu dong. Karena yang apa yang kita pikirin juga belum tentu benar. Ya bener banget, karena keadaan gak selalu sedih ya kawan. Betul, Iya. anjay. Oke, it's okay. Terus nih juga ketika kita mendengarkan suatu lagu, kita pernah ngerasa nggak sih kita menjadi sebuah main character? Kita pernah menjadi pemeran utama, tiba-tiba kita menjadi aktrisnya, aktornya nih. Gitu. Iya bener banget. Jadi ngerasa kayak di film-film ya. Iya, Kita kita dia, tiba-tiba I am the main menjadi character tiba-tiba menjadi energy. Jasmine Ya, gitu kan. Jasmine. Iya, Oh, menjadi jadi Elsa. ya Let menjadi it karakter go. sebuah kartun di luar sana gitu. Nah, itu juga menjadi ciri khas Gen Z nih. Wah, Gen Z hidup berjaya, Jaya. Ya, selanjutnya adalah ternyata bukan hanya lagu galau aja, tapi lagu galau dan juga over dramatic. Tapi Gen Z juga suka dengan lagu-lagu yang nostalgia dan suka healing lewat lagu sedih. Nah, ternyata lagu sedih bukan cuman hanya sebagai penyalur kesedihan, tapi juga bisa menjadi lagu untuk bangkit gitu loh. Nah, Untuk bangkit. iya, untuk itu buat lagu-lagu nostalgia misalnya suka, mungkin Gen Z suka ya lagu-lagu tahun-tahun 2000-an ke bawah kayak lagu-lagu Nika Ardila, lagu-lagu Ardila. Jauh ya Bun iya sampai ke jauh Nika lagu-lagu Ardila. Ari Lasso gitu kan, lagu-lagu yang mungkin mereka selera lagunya itu memang ya suka gitu, beat karena beat setiap generasi itu kan berbeda ya. Berbeda-beda. Tapi dia sukanya yang dulu atau sekarang nih kalau Kalau kesukaan? kalau pribadi ya aku lebih suka lagu ya yang sesuai dengan umur kita ya. Menurut aku ketika mendengarkan lagu nostalgia itu aku ngerasa kayak aku ngantuk. Iya, dan aku I think aku agak kurang cocok aja gitu dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu bukan jadul ya, lagu-lagu tahun-tahun yang sebelumnya, yang pokoknya old. tapi kalau yang sekarang suka gitu Iya ya. gitu. Kalau Friska sendiri sih, iya Friska sendiri gini suka nggak denger lagu-lagu lama gitu? Mungkin lagu-lagu zaman saat orang tua kita muda. Kalau dibilang lagu-lagu lama kayaknya sih enggak ya kalau yang enggak selama itu. Tapi kalau dibilang aku suka lagu yang baru-barunya juga enggak. Jadi kayak kisaran tahun 2015 sampai tahun 2020 deh kayaknya playlist aku ya. Jadi kadang kalau aku sama teman-teman aku lagi ngobrol, lagi mau muter lagu nih, terus request yang aku request teman-teman kayak kok lagunya lama semua sih, ini tahun berapa kayak gitu tuh, kayak contohnya ya. Iya. Kayak contohnya tahu lagunya Lelaki Cadangan nggak? Oh tahu. Itu kan termasuk lagu lama atau lagu baru menurut Dian itu? Menurut aku itu agak sedikit old ya, tapi itu tetap vibes-nya klasik. Vibes-nya masih klasik, masih iya, masuk ya. Masih masuk lah, cuman agak tidak make sense aja dengan kehidupan saya gitu ya. Oke.
Itu dari konteks pembuatan lagunya. Tapi nostalgia itu juga menjadi sebuah lagu untuk mengingat masa lalu. Jadi lagu nostalgia itu bukan hanya lagu old ya Friska, tapi tentang gimana nih nge-vibes atau ngerasa kita balik lagi nih sama orang terdahulu yang mungkin udah nggak ada lagi, udah pergi, udah di ghosting gitu ya. Mungkin sama mantan, sama sahabat atau momen-momen yang hilang. Nih, kalau menurut Friska nih, nggak usah mantan lah, orang yang sudah lupa, orang yang sudah berlalu. Ada nggak lagu yang mengingatkan Friska dengan si orang itu? Ada, berarti nggak harus mantan ya. Boleh ibu? Boleh ibu, boleh. Ada, itu tahu lagu Tinggal Kenangan nggak? Oke, tahu. Yang kayak gimana ya kemarin tuh ya kali ya? Aduh, aku nggak tahu juga. Pokoknya kalau lagu Tinggal Kenangan itu selain liriknya relate ya. Dulu tuh mama aku suka banget nyanyiin lagu itu. Waktu beliau masih hidup. Jadi waktu beliau udah meninggal, udah wafat. Jadi aku ngeliat handphonenya itu editan biasa lah orang-orang dulu yang ngedit gitu ya. Lalu pakai lagu itu semua. Jadi setiap aku denger lagu itu, aku selalu ingat mama aku. Oh, jadi nostalgia ya, langsung kayak kebawa ke suasana saat itu gitu ya. Seperti itu. Wow. Terus nih itu oke dari orang yang istilahnya sudah tidak ada lagi seperti itu. Terus kalau ada lagu lain mungkin tentang nostalgianya sama kenangan di sekolah atau lagi ada momen yang hilang, misalnya momennya tuh lagi momen api unggun, bakar-bakaran atau lagi momen have fun jalan-jalan sama teman-teman gitu, ada nggak yang pas tiba-tiba denger lagu nih misalnya One Direction gitu, wah tiba-tiba keinget banget nih aku lagi jalan-jalan ke Alhan Panjang gitu. Pernah berarti yang dia lagunya cheerful tapi ngingetin banget Iya, kayaknya, bukan lagu galau aja berarti ya. Nostalgia juga bukan harus sedih ya, boleh yang penting dia mengingat juga bisa ya. Iya, dia mengingat masa lalu gitu. Kalau itu kayaknya sih ada ya, tapi aku nggak ingat nih sekarang apa aja ya lagu-lagunya itu. Mungkin yang lagu apa tuh? Aku masih anak sekolah. Iya. Itu dulu anak SMA kan suka banget ya nyanyiin lagu itu. Jadi aku keinget-ingat sama teman-teman aku dulu main hujan di lapangan sekolah. Iya, bener banget. Dulu ada flash mob kan. Pasti waktu perpisahan kita ada flash mob ala-ala juga joget kan. Nah, kebetulan lagunya juga kayak gitu. Oh, jadi itu berarti banget sih. Berarti di zaman Friska seperti itu ya. Kalau aku ya tahu lagu Tulus 17 nggak sih? 17 bukan jiwa selamanya. Oh iya, tahu. Itu sering banget ya dipakai buat itu. Meskipun aku sudah berkepala dua ya. Ketika aku mendengar itu aku menjadi remaja berumur belasan tahun. Seperti itu yang aku rasakan. Masih 17 tahun gitu rasanya. Dia 17 tahun menjadi I'm 17 gitu. Masa aku menjadi muda kembali, I'm young gitu. Tapi ternyata itu juga menjadi salah satu ciri khas Gen Z, suka dengar lagu vibes yang nostalgia gitu. Terus, nah nostalgia ini juga seperti ungkapannya itu seperti bittersweet, orang yang suka ngerasain sakit yang familiar. Nah, tadi udah seneng ya, balik lagi ke sakit nih. Dia suka banget ngerasain sakit yang familiar. Jadi entah mungkin itu momennya atau kejadiannya atau di orangnya, ketika dengar itu ada aja rasa feel sakit gitu loh. Mungkin Friska dengar lagu Tinggal Kenangan yang sama orang tua, ada rasa sakit ditinggalkan, ada rasa sedih ditinggalkan. Nah, itu menjadi sebuah nggak secara tidak langsung lagunya itu menjadi sebuah familiar untuk kita merasakan apa ya, keadaan kita berada di sana gitu loh. Jadi merasa bahwa relate banget. Relapse gitu ya. Kita kembali dibawa ke masa-masa kalau saat mungkin orang tua Friska masih ada gitu. Betul. Ya gitu. Kayak gitu ya, karena kadang ya kalau tadi caranya rasa sakit yang familiar ya. Iya, bener banget. Dan juga kadang aku ngerasa lagu sedih itu juga kayak terapi gitu gak sih? Iya. Kayak abis dengerin kita keingat rasa sakit familiar yang disebutin Dian tadi. Iya. Terus kita mungkin nangis dikit, tapi abis itu kayak plong gitu. Oke. Nah, setuju gak tuh Dian? Bener. Nah, itu berhubungan banget sama, nah setelah kita nostalgia nih, nah ternyata lagu itu juga bisa menjadi sebuah luapan emosi dan bisa menjadi sebuah cara buat healing. Maksudnya apa? Melalui lagu itu kita juga bisa menyalurkan kesedihan kita. Jadi healingnya itu, jadi yang nangisnya itu, emosi kita itu dengan dengar lagu kita nangis nih. Jadi makanya Friska ngerasain plong kan? Karena emosinya itu terkeluarkan lewat lagu. Iya, bener banget. Nah setelah kita mendengarkan itu, mendengarkan itu, kita merasa bahwa itu menjadi sebuah perantara untuk kita
kayaknya mungkin aku harus berubah, aku harus menjadi refleksi diri sih menurut ya, aku bentuk ya. refleksi diri. Iya, bener banget. Iya, apalagi kok kalau aku mau tanya juga nih, aku penasaran. Iya. Kalau untuk saat-saat sekarang ini ada nggak sih Dian ngerasain sakit hati? Aku mau bahas tentang romansa nih, boleh nggak? Iya boleh. Iya boleh sih, boleh kalau Boleh. menurut Aku mau nanya, aku penasaran banget nih tentang kisah cinta ya Baik, sebenarnya. baik, baik. Dian lagi ngerasain sedih nggak sih, patah hati atau apa gitu yang berhubungan dengan cinta gitu? Mungkin ya di aku rasa yang banget tuh mungkin rasa pengkhianatan ya. Ya as a people ya, mungkin karena setiap orang mungkin ada sisi jahatnya, bukan jahat sih, sisi ya khilaf lah intinya, teledornya atau sisi lagi tidak baiknya. Di saat itu aku merasa bahwa misalnya nih ada lagu yang relate banget sama keadaan aku nih, lagu Madison, tahu nggak? Na 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 na, is that I cry? Somebody saw when you heard last night. Nah, itu menjadi bahwa aku merasa menjadi pemeran utama di sana, gitu kayak. Ya. Iya, tiba-tiba aku diberitahu oleh seseorang bahwa si seseorang ini menjadi karakter antagonis ini, menjadi jahat gitu. Aduh. Iya, jadi berkhianat. Iya, berkhianat lah intinya. Jadi merasa bahwa ternyata bukan, lagu ini juga membantu aku untuk selalu mengenang sebuah masa-masa itu. Tapi nggak boleh kita notesnya, kita nggak boleh larut. Tapi jadikanlah itu sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah motivasi buat kita ke depannya bahwa kita nggak boleh kayak gini nih. Nah itu. Kalau menurut Friska nih, ada nggak lagu-lagu yang sedih tapi sedihnya itu membawa kita untuk sadar dari lagu dan pesan dari lagu ini, kita merasa bahwa ada pesan yang harus Friska sampaikan di sana. Ada yang terasa gitu, oh ternyata di sini kita menjadi seorang yang diceritakan di lagu itu. Jadi oh ternyata saya harus seperti, ada nggak salah satu lagunya yang menjadi Friska jadikan relate dari lagunya ini? Ada sih. Kamu tahu lagu Back Burner dari Nicki nggak? Back Burner dari Nicki, aku tahu. Iya kan, aku emang baru dengerin lagu itu. Maksudnya aku udah denger dari lama, cuman untuk ngikutinnya tuh baru-baru ini karena relate. Biasanya kita kalau relate Gen Z pasti ngikutin kan. Iya benar banget. Ada banget liriknya, maybe I'm just not better than this, I haven't tried. Karena tuh kita tuh back burner cadangan kan. Iya, aduh, sakit banget. Ya, emang lagi mengalami fase itu. Jadi itu tuh sebenarnya kalau tadi Dian bilang jangan berlarut-larut kan. Iya. Nah sebenarnya aku tuh udah berlarut-larut sampai akhirnya aku dalemin apa sih isi dari lagu ini, dan itu bikin aku sadar sih. Seperti itu. Gitu. Please stop gitu. Ternyata sadar nggak sadar kita nih sebagai Gen Z suka banget memaknai lagu sebagai sebuah kejadian yang sangat relate dengan kita ya gitu. Betul. Ya. Gen Z memang hobinya seperti itu ya. Kayak gitu semua kayaknya. Nah gini nih, boleh nggak ada salah satu lagu galau favorit dan ada cerita di baliknya kenapa Friska suka lagu itu? Ada nggak lagunya? Ada. Yang barusan aku sebutin. Oh yang tadi ya, berarti konsisten dengan itu. Lagu itu ya. Karena itu yang terbaru. Itu yang terbaru karena aku jujur aja, aku itu kemarin ini baru aja dari back burner seseorang yang baru putus dari pacarnya. Jadi dia itu ngehubungin aku kalau dia ngerasa sepi. Malam-malam jam rawan. Oh iya, jam rawan. Jamnya overthinking. Jadi dia calling aku. Tapi kalau misalkan dia nggak butuh aku, dia nggak akan ada buat aku. Dan everything just about him. Oh my god. Kayak sedih gak sih lo? Sedih banget. Awalnya aku ngerasa dia tuh emang mau ngedeketin aku, emang mau mencoba hal baru mungkin ya. Dan tapi rasa-rasanya terakhir-akhir aku ngerasa kayak aku cuman cadangan. I'm just back burner. As a back burner? Yes, as a back burner. Ternyata agak mengerikan ya ketika kita menghayati sebuah lagu ini berlebihan ya. Kita menjadi main karakter lagi di dalam sebuah lagu ketika kita mendengarnya. Tapi ternyata itu kan menjadi salah satu lagu galau favorit Friska nih. Nah itu di saat kapan aja nih Friska lagi dengernya? Lagi momennya penting banget nih, aku harus denger ini gitu, ada nggak? Kalau sekarang nih seminggu full sih.
Waduh, Saking berlarut-larutnya. Friska baik-baik aja. Friska aman. Insya Allah aman. You need to talk. Doain aja aman ya. Oke, Karena aman. jujur sakit hatinya tuh sampai sekarang. Waduh, ternyata orang ini memberikan luka dan memberikan pertanda untuk lagu ini ya. Iya. Kasihan si pembuat lagunya ya. Aduh, terima kasih sih buat lagunya untuk Terima kasih mewakili banget perasaan ya, Friska. Niki. Iya. Nah, ternyata lagu galau itu juga jangan buat nge-vibes, buat ngerasain ngerelatein dengan apa yang terjadi, tapi ambillah sisi positifnya. Lagu galau ini bisa jadi buat chill kita. Mungkin lagi sore, lagi pulang Lagi sekolah, gabut. pulang kerja, pulang kuliah, pulang aktivitas. Itu bisa jadi sebuah lagu ya, karena sore aja Yang menemani gitu. aktivitas Iya, ya. jangan diambil maknanya, ambillah iya, musiknya enaknya Musiknya aja gitu. Mungkin kalau kita dengerin lagu yang heboh-heboh juga bisa kayak Iya juga bisa. Jadi honeymoon di Paris, di Inggris, di di Jerman. Jerman. Oke. Jadi mungkin nih orang yang suka chill, dia lagi nggak galau, boleh dengerin lagu Patah Hati. Ya hiburan aja sebagai pelengkap playlist aja gitu. Terus selain buat nge-chill, boleh juga nih buat jadi lagu buat ketika belajar, ketika mengerjakan tugas. Karena kan kadang ngerok-ngerok selalu nggak terlalu cocok ya buat Betul. belajar. Kadang kita perlu yang Agak tenang di tenang hati, ya. yang calm gitu kan, yang memang chill banget. Jadi ya selain tetap fokus, tapi tetap juga dapat irama dari lagunya gitu. Betul. Bahkan juga nyuci baju nih, ada yang nyuci baju nggak? Friska denger kalau nyuci baju dengerin lagu sedih juga nggak? Enggak sih. Aduh, Enggak, jujur iya. enggak. Emang Din iya? Iya lagi, Oh, iya. lagi nyuci dengerin Tulus gimana tuh? Oh ya, berarti nanti sesuai beat dong. Iya. Tulus ngejrek Jrek, sekali gitu. ngejrek terus cerita. Bukan lagu Tulus ya, salah. Jack hitam putih lah, lagu siapa itu? Itu lagu siapa? Iya, Jadi intinya kita bahas gitu siapa intinya ya. Nah, ternyata selain lagu ya intinya selain lagu dari lagu-lagu sedih, lagu-lagu galau, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu over dramatic. Nah, ternyata nggak semuanya harus bisa membawa kita untuk selalu merasakan kesedihan, merasakan kesepian, merasakan apa ya, kegalauan, kehampaan, tapi itu juga bisa menjadi sebuah hiburan kita untuk melakukan aktivitas lainnya, bisa nge-chill, ngesenja, atau ngebelajar juga, atau melakukan aktivitas lain yang sebenarnya nggak harus galau gitu. Jadi sebenarnya Gen Z ya. itu nggak harus galau untuk mendengarkan lagu galau atau mendengarkan lagu sedih, mereka cuma buat hiburan aja. Cuman pengen aja ya, as a gitu, different perspektif lah gitu. Oke. Intinya POV-nya tuh berbeda, jadi nggak boleh disalahin karena setiap orang punya pemikirannya sendiri, punya seleranya masing-masing ya, Betul. Friska. Nah, untuk itu nih buat Gen Z kita, hai kaum Gen Z, boleh nih kita menggunakan lagu-lagu, boleh kita dengerin lagu-lagu galau, lagu sedih, tapi secukupnya ya. Jangan Kita- sampai bikin depresi kali Iya, ya. jangan sampai sedih. bikin depresi. Jangan Cukup. justru lagu itu bikin kita support overthinking kita gitu Iya, ya. jadi kita terbawa Iya. terbawa arus, terbawa suasana, dan kita Hmm. juga tidak boleh selalu untuk merasa terpuruk, sedih. Itu big no ya buat Ya. Gen Z ini masih menjadi sebuah harapan bagi Indonesia 45. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Iya, jadi Indonesia emas ya. Indonesia emas 45, jangan menjadi generasi yang galau, sedih. Jadilah generasi yang menjadi orang yang penuh dengan semangat dan juga kepercayaan diri dimanapun kapanpun berada, ya kan Friska? Betul, aku setuju Iya, banget sih bener sama banget. dia. Nah, Dan ini kayaknya semangat banget ya untuk ya, menyuarakan semangat jangan galau, jangan banget. galau gitu Ya, sebagai generasi muda, generasi Gen Z yang akan menjadi penerus bangsa, boleh mendengarkan apapun, tapi tetap ingat semua ada batasnya dan sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik, ya. Betul. Oke, baiklah, sepertinya kita sudah berada di penghujung segmen nih di UKKPK Oke, bercerita. Wah, udah gak terasa ya. Iya. Udah di ujung aja. Gimana nih Friska, apa yang setelah diskusi kita, setelah pembahasan kita nih, apa yang bisa Friska tangkap?
Yang aku tangkap sih yang tadi satu ya, kita jangan terlalu larut karena seperti biasa Gen Z ini suka banget yang lagu galau-galau meskipun dia nggak galau. Iya. Sebenarnya itu tuh bisa membuat diri kita ke arah yang negatif juga ya teman-teman. Iya, benar banget. Karena namanya aja galau, sedih itu kan bad things ya menurut aku. Iya, bad things. Jadi jangan terlalu larut. Mungkin kalau teman-teman gabut bisa cari yang lain atau sekali-sekali boleh deh kita galau-galauan. Iya, benar banget. Dan juga buat teman-teman mungkin boleh doain biar aku nggak galau lagi ya. Aduh, semoga Friska tidak menjadi galau dan Amin. menjadi lagunya bisa ketukar jadi lagu yang lebih baik lagi ya. Yes. Iya. Nah, teman-teman muda nih, jangan lupa dengerin kita next kita di Spotify Voice dan juga di YouTube UKKPK UNP, UKKPK Voice, ngobrol santai bareng lo. Gue apapun kita cerita di sini. Nah, untuk itu kayaknya aku juga sama Friska mau pamit undur diri. Untuk itu ya, kita akhiri aja. Ayo mari kita bersalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.